Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 2 dari The 50th Law. Judulnya cukup menantang nih, jadikan semuanya milik Anda, kemandirian. Kita bakal kupas tuntas soal gimana rasa takut itu sering banget nahan kita, dan gimana kemandirian sejati itu sebetulnya dibangun. Iya, persis. Buku ini kan nunjukin ya, gimana figur kayak 50 Cent atau tokoh-tokoh sejarah gitu, mereka malah nemuin kekuatan justru pas lepas dari ketergantungan. Dan seringnya itu bukan pilihan, tapi ya kondisi. Keadaan sulit yang maksa mereka gitu. Terus sumber kekuatannya dari mana tuh? Katanya sering dari satu kualitas unik ya? Betul, bagi 50 Cent disebutnya keberanian absolut. Buat Napoleon, kemampuan nyerap detail. Beda-beda tiap orang. Wah, menarik banget polanya. Kalau 50 Cent kan pengalamannya tanpa ayah, terus ibunya meninggal pas dia kecil. Itu disebut jadi pemicu ya? Ya, itu argumen kuat di buku ini. Dia jadi terpaksa mandiri, belajar hadapin takut sendirian, gak ada pilihan lain, gak ada jaring pengaman gitu. Jadi kayak trauma atau kesulitan ekstrim itu malah bisa jadi semacam pemaksa kemandirian gitu ya? Bisa dibilang begitu. Ketakutan dasar kayak ditinggalkan atau nggak berdaya kan universal ya. Tapi orang yang ditempa kesulitan banget, kemiskinan, perang, krisis, mereka dihadapkan pilihan jelas, hadapi atau hancur. Nah, sebagian yang bangkit itu ya mereka menempa ketakutan itu jadi kayak baja. Ngatasin ketakutan mendasar ini jadi langkah awal buat benar-benar memiliki diri sendiri. Oke. Mari kita gali soal perang melawan ketergantungan ini deh. Kan banyak dari kita takut ya, takut nyinggung orang, takut kelihatan beda, takut ambil langkah berani, pengennya diterima aja gitu. Gimana caranya keluar dari jebakan ini? Jebakan konformitas. Nah, buku ini nyebut ada tipe pemberani, fearless types gitu. Mereka justru naklukin rasa takut ini. Dan keunikan mereka itu yang malah bikin orang terpukau. Contohnya Miles Davis di Jazz atau JFK yang nolak gaya politisi lama dan malah ngubah cara kampanye. Kita ini sebenarnya diam-diam kagum loh sama keberanian kayak gitu. Saya jadi mikir, gimana ya caranya keunikan itu jadi magnet, bukannya malah berisiko dianggap aneh atau ya nyentrik gitu? Pertanyaan bagus itu. Kuncinya, menurut argumen di buku ini, ada di keyakinan di balik keunikan itu. Jadi pas seseorang itu pede banget sama jalannya yang beda, itu jadi menarik, bukan malah bikin orang ngejauh. Oh, jadi pedenya itu ya? Iya. Sebaliknya, kalau kita terus pengen dilindungin kayak anak kecil, itu kemunduran namanya. Itu didorong rasa takut tanggung jawab penuh. Kadang dibungkusnya rapi, jadi orang baik, patuh, nurut aja. Dan ini nyambung banget ke dunia kerja ya. Soal ilusi atasan peduli sama kita secara personal. Banget. Penulisnya nekenin realitas kepentingan pribadi. Atasan itu nahan Anda ya karena Anda kasih nilai, menuhin kebutuhan mereka. Nanti kalau kebutuhannya berubah, atau ada yang lebih murah, lebih mudah, ya loyalitas itu bisa hilang gitu aja. Ini bukan buat jadi sinis ya, tapi biar realistis aja, biar kita bangun kemandirian karir sendiri. Realisme ini penting ya. Terus ini nyambung ke ide berikutnya, meluk keunikan kita sebagai kekuatan. Katanya kan, campuran sifat, ide, perspektif kita itu unik. Nggak bakal ada duanya. Tapi gimana caranya kita bisa beneran percaya sama keunikan itu? Padahal dunia kayaknya dorong kita buat seragam. Itu dia tantangannya. Langkah pertamanya ya kurangin peduli sama omongan orang. Gampang diomongin sih, tapi susah dilakuin. Tapi ini polanya orang-orang paling berpengaruh dalam sejarah. Fokusnya ke visi internal mereka, bukan validasi luar. Keunikan Anda, ritme Anda, cara pandang Anda, itu aset terbesar, bukan kelemahan. Oke, menarik. Nah, terus ada kontras lain nih yang diangkat, gimana kemakmuran justru bisa melemahkan semangat. Kedengarannya agak aneh ya? Iya, paradoks memang. Kemakmuran itu bisa bikin kita ngerasa berhak, jadi rapuh pas ketemu susah. Terus gampang nyalahin orang lain atau diri sendiri. Coba bandingin sama mentalitas hustler dari lingkungan sulit. Buat mereka, kesulitan itu biasa. Hidup itu keras. Manfaatin aja apa yang ada sekarang. Nggak bisa nunggu, besok bisa lebih buruk. Jadi mereka nggak ada waktu buat takut atau depresi gitu ya? Persis, fokusnya aksi buat bertahan dan maju. Ini bukan pesimis loh, tapi realisme yang justru memacu tindakan. Jadi intinya bukan kita harus nyari susah ya, tapi mengadopsi mentalitas tangguh itu di situasi apapun. Tepat sekali. Dan tindakan berani yang lahir dari mentalitas itu seringkali malah ciptain momentum bagus. Keyakinan diri yang kuat bisa bikin orang lain ngikut atau ya minggir aja.
Ini soal kita ngebentuk realitas kita lewat tindakan, bukan nunggu keadaan jadi ideal dulu. Terakhir nih, ada konsep kuat soal ngubah keterbatasan jadi alat. Gimana tuh maksudnya dalam prakteknya? Gagasannya gini, pikiran manusia itu bisa jadiin apa aja sebagai potensi kekuatan. Situasi mendesak, waktu mepet, sumber daya kurang, pilihan terbatas, itu maksa pikiran kita fokus. Energi baru muncul, kreativitas kepicu. Kita jadi kayak ngelihat sekilas potensi mental yang biasanya nggak kepake. Wah, jadi bisa dilatih ya itu? Bisa banget. Anggap aja tantangan kecil sehari-hari itu latihan. Latihan buat fokusin energi, nemuin solusi kreatif, bukan malah nganggapnya hambatan. Oke, jadi intinya bukan nunggu krisis datang, tapi kita latih otot mental ini dalam keseharian. Ambil alih kendali penuh atas diri kita, keunikan kita, dan cara kita ngerespons dunia. Ini pilihan sadar buat mandiri. Betul sekali, pesan utamanya jelas. Jangan biarin ketakutan pada keunikan Anda atau takut sama tanggung jawab penuh, itu menghalangi Anda. Kekuatan sejati Anda ya ada di situ, di jalan yang mungkin beda dari yang lain. Miliki jalan itu sepenuhnya. Jadikan itu milik Anda. Tujuan orang lain, atau validasi, atau sumber daya dari luar. Terus, langkah spesifik apa sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai menjadikan area itu sepenuhnya milik Anda. Berakar pada kekuatan dan keunikan Anda sendiri. Coba dipikirkan ya.